Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan dikatakan usulul fikih ma'rifatuha. Usul fikih adalah ma'rifatuha, ya mengenalnya, memahaminya, mengetahuinya. Ai ma'rifatu adillatil fikih wa ma utifa alaiha. Tegasnya mengetahui dalil-dalil fikih wa ma utifa alaiha, dan lafaz yang diatofkan atasnya, atas adillatil fiqh. Berarti lafaz yang diatofkan ma'rifatu adillatil fiqhil ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha wa hali mustafidiha. Sehingga apa itu usul fikih? Apa itu tarif usul fikih? Di sini ada dua tarif. Tarifan yang pertama, usul fikih adalah adillatul fiqhil ijmaliyah. Jadi menuju kepada nafsul adillah, diri dalil itu sendiri, gitu ya. Adillatul fiqhil ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Itu tarif yang pertama. Tarif yang kedua, ada kata ma'rifat. Berarti tarif usul fikih yang kedua, ma'rifatu adillatil fiqhil ijmaliyah. Jadi ma'rifat, mengenal, memahami, mengetahui dalil-dalil fikih yang ijmali, cara istifadah juz'iyatiha dan hali mustafidiha. Ya emang dua ya. Warujihal awalu, dan dikuatkan definisi yang pertama. Ternyata definisi yang pertama lebih kuat. Usul fikih adalah adillatul fiqhil ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyatiha wa halu mustafidiha. Kenapa lebih kuat? Li'anal adillata wa ma utifa 'alaiha idza lam tu'rab lam takhruj an kauniyah usulan. Karena dalil-dalil dan lafaz yang diatofkan atasnya, artinya karena adillatul fiqhil ijmaliyah, kemudian turuqu sifadati juz'iyatiha dan halu mustafidiha idza lam tu'rab, apabila dia tidak diketahui, walaupun tidak diketahui gitu ya, dalil tadi itu, walaupun seseorang tidak memahami dalil itu, lam takhruj, maka dia adillah al-fiqhil ijmaliyah dan seterusnya, dia tetap tidak keluar an kauniha, daripada keadaan usulan yang sebagai usul, tetap usul fikih gitu. Wal aslu qala, sementara kitab asal Jamul Jawami berkata gini, usulul fikih, usul fikih, dalailul fikil ijmaliyatu, dalail fikih al ijmaliyah. Artinya Imam Zakaria Al-Ansari menggunakan kata adillah, sementara Imam As-Subki dalam Jamul Jawami menggunakan kata dalail gitu. Wakilah, dan dikatakan ma'rifatuha, mengetahuinya, ya ma'rifah dalailil fiqhil ijmaliyah. Cuma perbedaan, Imam Zakaria Al-Ansari menggunakan kata-kata adillah, Imam As-Subki dalam Jamul Jawami menggunakan kata dalail gitu. Summa qala, kemudian berkata asal, kitab asal Imam As-Subki Jamul Jawami, wal usuli, siapakah usuli itu ya. Al-arifu biha wa bituruqi sifadatiha wa mustafidiha. Al-arif, usul, al-usuli adalah al-arifu biha, orang yang memahami biha dengannya, dengan ya, kalau kembali ke Jamul Jawami dengan dalailul fiqhil ijmaliyah, kalau kembali kepada Ghayatul Usul al-arif biha bi adillatil fiqhil ijmaliyah wa bi turuqi sifadatiha, dan dengan cara-cara istifadah al-adillah atau dalail, wa mustafidiha, mustafid itu mujtahid, mukhalifan bi dzalika al-usuliyin bi itirafihi. Hal keadaan al-Imam As-Subki, hal keadaan kitab asal Jamul Jawami berbeda bi dzalika, dalam ya masalah itu, membatasinya dia atas dalail fi ta'rifil usuli. Dan ketika beliau menyebutkan turuqul istifadah fi ta'rifil usuli, artinya beliau membatasi ketika mendefinisikan usul. Apa itu usul fikih? Beliau batasi pada dalail. Ketika beliau bicara tentang al-usuli, man wal usuli, siapa dia al-usul fikih? Nah, beliau menyebutkan
Al-arifu biha bukan hanya orang yang memahami dalil-dalil fikih, tapi beliau juga menyebutkan turuki listifada wal mustafid, itu berarti ada tambahan itu. Ya artinya sementara alai ulul fikih yang lain ketika bicara siapa itu usuli, berarti usuli adalah al-arif bidalailil fikil ijmaliyah, stop di situ. Sementara Imam As-Subki ketika mendefinisikan al-usuli, beliau menambah yaitu al-arif bidalailil fikil ijmaliyah wa bituruki sifadatiyah mustafidiha. Jadi ada tambahan bituruki sifadiha wa mustafidiha gitu. Bi'tirafi dengan pengakuan kitab asal Imam As-Subki wa qarrarahu fi man ilmawani bima la yashfi, wa qarrara dan telah menjelaskan akan pengakuan tersebut oleh Imam As-Subki fi man ilmawani dalam kitab Man Ilmawani bima la yashfi dengan penjelasan yang tidak menyembuhkan, artinya penjelasan yang tidak memuaskan, tidak melepaskan dahaga orang haus, tidak menyembuhkan mereka yang sakit ya, karena terlalu penasaran dengan keilmuan gitu. Ada di bawahnya deh, Man'ul Mawani adalah nama kitab, sama disusun Tajuddin As-Subki. Nah, Man'ul Mawani ini adalah kitab isinya tentang jawaban-jawaban terhadap kritikan-kritikan dari para ulama, di mana para ulama mengkritik kitab Jamul Jawami. Loh, kok ini seperti ini seperti ini, kok kenapa al-usuli ditafsirkan al-arifu bi adillatil fikil ijmaliyah wa bi turuqi sifadatiha wa musafidiha. Itu kelebihan. Harusnya kata al-usuli adalah al-arif bi adillatil fikil ijmaliyah, yaitu orang yang memahami dalil fikih ijmali. Itu kelebihan sehingga dikritik oleh para ulama. Nah, kritikan-kritikan tadi dijawab oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab khusus namanya Man'ul Mawani, gitu dia. Wa qarrara Syekhun al-Alama al-Jalalul Mahalli bima la mazid alaih. Wa qarrara dan menjelaskan hal tersebut juga guru kami al-Alama al-Jalal Mahalli bima la mazid alaih, dengan penjelasan yang tidak melebihi atas penjelasan tadi. Jadi tetap penjelasannya kurang memuaskan, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Wasabadu aidan Syekhu al-Alama Asyamsul Barmawi, gurunya al-Alama Asyamsul Barmawi istab'adahu aidan, menganggap sikap yang diambil oleh Tajuddin As-Subki ketika beliau mendefinisikan al-usuli al-arif biyau biru kesempatan musafidiyah itu sesuatu yang jauh, jadi kejauhan gitu dia. Waqala, dan Syekhul Alam Asam berkata gini, la yu'rafu fil mansubi ziyadatu qaidin min haitsun nisbatu alal mansubi ilaih. Secara bahasa dan secara penggunaan tidaklah diketahui pada mansub tambahan qaid, tambahan catatan min haitsun nisbatu dari segi nisbah alal mansubi ilai, atas al mansubi ilai. Maksudnya begini, kalau bicara nisbah kan asalnya usulul fiqh itu namanya mansubun ilai gitu. Nah, seluruh ini ketika kita bicara tentang mansub ilaih dan mansub contoh usulul fiqh, dari kata lafaz usulul fiqh kita pengen melekatkan ya nisbah, artinya seseorang yang dinisbahkan kepada usul fiqh, maka kita bilang al-usuli. Nah, ketika kita bilang al-usuli itu secara penggunaan dan yang dikenal di lapangan di kalangan ahli ilmu
Al-usul itu adalah al-usul berarti al-arif bi adillatil fikih al-ijmaliyah. Orang yang memahami dalam fikih udah titik, segitu aja udah. Jangan ditambah dengan kata wa bituruqi sifadatiha wa mustafidiha sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Jamul Jawami gitu. Jadi banyak menerima kritikan. Makanya dibilang la yurafu fil mansubi, tidaklah dipahami pada mansub. Mansub di sini berarti al-usuli. Ziyadatu qaidin, tambahan catatan min haitsun nisbatu, dari segi nisbah alal mansub ila atau mansub ilaih. Harusnya dibatasi al mansub itu apa? Sesuatu yang dipahami pada mansub itu tidaklah lebih daripada catatan-catatan, artinya yang dipahami pada mansub ilaih. Kalau dibilang usul fikih mansub ilaih, kemudian dikasih nisbah untuk menunjukkan orang yang mengetahui tentang usul fikih, maka dibilang al-usuli ahli usul fikih. Udah segitu ya, titik. Jangan ditambahin dengan kata-kata wa bituruqi sifadatiha wa mustafidiha, ini lewat, terlalu melebar gitu. Jadi kritikannya begitu sebenarnya. Kenapa? Ini main pede-pedean ya, main kuat-kuatan percaya diri apa kuat-kuatan dalil. Nah, kita lanjut. Wa adal tuan kaulihi dala ilu gitu ya, ila qauli adillah, dan aku berpaling kata Imam Zakaria Al-Ansari dari ucapan kitab asal dalail kepada ucapanku adillah. Artinya kitab asal mengatakan usul fikih adalah dalailul fikih al-ijmaliyatu, jadi menggunakan kata dalail. Nah sementara Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Usul Al-Lubil Usul itu ya, itu menggunakan kata-kata adillah bukan dalail. Kenapa begitu? Kok kenapa Imam Zakaria Al-Ansari berpaling, artinya tidak ikut aja lah dalail aja, enggak, dia beralih kepada kata adillah. Li'anal mawjudahuna jam'u qila la jam'a kathra. Li'anal mawjud, karena yang ada huna di sini ketika bicara tentang ya dalil-dalil fikih itu jam'a qillah, karena yang ada jam'a qillah. Karena yang ada di sini ketika kita bicara tentang dalil fikih jam'a qillah, artinya dalil fikih itu ya hanya beberapa dalam kitab ini. Apa itu? Dalailul fikih adalah kitab, sunnah, ijma, qiyas, istidlal. Udah cuma berapa? Cuma 5. Yang namanya 5 itu jam'a qillah. Nah kecuali kalau lebih dari 10 dan seterusnya, baru silakan gunakan jam'a kasroh. Ketika bicara jam'a kasroh, maka penggunaannya tepat kalau digunakan kata dalail. Tetapi ketika dalil fikih di sini, dalil fikih al-ijmali di sini cuma 5, kitab, sunnah, ijma, istidlal, maka yang kita gunakan adillah. Adillah itu jamak qillah, afilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu'u qillah. Nah itu alasan Imam Zakaria Al-Ansari berpaling dari ucapan kitab asal di mana Jamul Jawami menggunakan kata dalailul fikih ijmal dalail. Imam Zakaria Al-Ansari menggunakan kata adillah, kan asalnya adlilah, af'ilah gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua walima qila, dan karena apa-apa yang dikatakan, dan karena ucapan mereka ahli-ahli bahasa. Inna fa'ila, sungguhnya wazan fa'il dalail lam yati jam'an, dia tidak datang sebagai jamak lismi jinsin, bagi isim jenis. Biwazni fa'ilin, dengan wazan fa'il, dalil, dalail, nggak ada yang kayak gitu. Karena wazan fa'il atau dalail dia tidak bisa menjadi jamak bagi isim jenis yang ikut wazan dalil fa'il, dalil. Wa in rudda bi anau ata nadiran, walaupun alasan yang kedua ini ditolak, artinya bi anau ata, bahwasanya dia wazan fa'il, dia datang sebagai jamak bagi isim jenis yang ikut wazan fa'il, sehingga dalil dalail nadiran. Tapi itu jarang, ada sih cuman jarang gitu ya. Imam Zakaria Al-Ansari kawasaid jam'u wasid, seperti wasid nanti jamaknya adalah wasaid, sehingga fa'il
fa'il, dalil, dalail. Ya, seperti itulah perdebatan keilmuannya seperti itu. Wa'lam, tawalai kamu anna likulli ilmin mabadi'a wa mawdu'an wa masaila. Tawalai kamu bahwasanya bagi tiap-tiap ilmu ada mabadi, ada maudhu, topik yang dibicarakan, ada masail, masalah-masalah yang dibicarakan dalam ilmu tadi. Fa mabadi'uhu ma yatawaqqafu 'ala al-mawsuf bidzat min ta'rifihi wa ta'rifi aqsami. Fa mabadi'uhu, maka mabadi itu apa ya? Dasar-dasarnya. Dasar-dasar mabadi, permulaan dasar-dasar ilmu usul fikih. Ma yatawaqqafu, sesuatu yang terkait alai atas ma al-maqsudu bidzat, al-maqsudu bidzat. Al-maqsud bidzat tuh, jadi al-maqsud apa istilahnya? Lil ghair. Ada maksud bidzat, ada al-maqsud li ghairihi gitu. Kalau al-maqsud bidzat ya inti pembicaraannya, yaitu bicara tentang adillah, kitab, sunnah, ijma, qiyas, istidlal, itu al-maqsud bidzat. Yang kemarin itu disebutin berapa? 7 ya. Artinya lagi dan lagi mabadi ditafsirkan mayataqal maqsudu bidzat, sesuatu yang tergantung atas ma al-maqsudu bidzat, maksud bidzat yang menjadi tujuan intinya, yang menjadi tujuan inti. Jadi mabadi adalah dasar-dasar tahapan-tahapan awal untuk menuju al-maqsud bidzat, tujuan utama, tetapi tujuan utama ini dia sangat terkait dengan mabadi tersebut. Nah, itu namanya mabadi itu. Min ta'rifihi, berupa ta'rifihi, mendefinisikannya, wa ta'rifi aqsamihi, dan mengenalkan aqsamihi, bagian-bagiannya. Itu namanya mabadi. Nah, jadi permulaan lah ya, landasan-landasan awal pengantar. Dalam mantikan itu ada mabadi tasawurat, ada maqasid tasawurat. Kalau mabadi tasawurat apa? Ya, al-kuliyatul khamsu. Kalau tujuan tasawur adalah at-ta'rif, definisi. Ada mabadi tasdik, ada maqasidut tasdik. Maka mabadi tasdik, pengantar-pengantar, dasar-dasar bahan-bahannya adalah apa? Al-qadiyah, al-qadaya. Sementara maqasidut tasdik adalah al-qiyas atau hujjah gitu ya. Wa faedatu, dan faedahnya. Faedah belajar ilmu usul fikih. Wahia huna al-ilmu bi ahkamillah, yaitu wahia, dan dia faedah huna di sini disebutkan dalam kitab ini ketika bicara faedah usul fikih, al-ilmu bi ahkamillah, memahami hukum-hukum Allah. Iya, hukum Allah. Ada ijab, ada madza, tahrim, nanti produksi jadinya, ada wajib, ada haram. Oh, ini hukum Allah, wajib, ini haram. Tujuannya ke sana. Wa ma yusamaddu minhu wa huna ilmul kalam wal arabiyyati wal ahkami ay tasawwuruha. Wa ma yusafaddu minhu, dan ilmu yang yustamaddu, diminta bantuan, minhu dari ilmu tadi, arti ilmu yang membantu ilmu usul fikih. Wa huna, dan dia mayusafaddu huna di sini dalam bicara usul fikih ilmul kalam, yaitu bicara tentang ilmu kalam. Wal arabiyyati, dan ilmul arabiyah, ilmu lughah al arabiyah, pengetahuan tentang bahasa Arab. Wal akami, dan pengetahuan tentang hukum-hukum, ay tasawwuruha, maksudnya tasawur tentang hukum. Ini kaitan sekali dengan mantik ya. Idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin musim. Wa maudhu, dan maudhu, topik yang dibicarakan dalam usul fikih. Ma yuhatsu fi dzalikal ilmin an awaridi dzatiyah kadilatil fikih huna. Maudhu topik bicara usul fikih adalah ma yuhatsu fi dzalikal ilm, sesuatu yang dibahas pada ilmu itu. Ilmu jenis ini, ilmu dengan jenis. An awaridi, tentang awaridil ilm az-dzatiyah, yang bersifat zat. Jadi topik pembicaraan dalam sebuah ilmu adalah
sesuatu yang dibahas dalam ilmu tadi, yaitu purba awaridil ilmi azatiyah, sifat-sifat yang datang kemudian, sifat-sifat ilmu azatiyah yang bersifat zat, artinya keadaan-keadaan dan hukum-hukum yang terkait dengan topik ilmu itu, gitu. Sehingga ada yang mencontohkan ilmu tib, ilmu tentang kedokteran adalah bagaimana mengobati. Ini ilmu tentang pengobatan maksudnya. Nah, nanti yang dibicarakan adalah awarid. Awarid itu keadaan tubuh. Misalkan nih keadaan tubuh sehat, ya sudah nggak butuh obat. Ini keadaan tubuh sakit, maka butuh obat. Nanti di analogi apa? Di diagnosa sakitnya sakit apa dan seterusnya gitu. Jadi awaridnya. Awarid ilmu ushul fikih apa di sini? Di dalam adat ya. Keadilatil fikihuna, seperti dalil-dalil fikihuna di sini dalam bicara tentang topik usul fikih. Dalamnya ada seperti kauniyah amatan, keadaan dalil fikih dia bersifat umum, wa khasatan bersifat khusus, wa amran bersifat perintah, wa nahyan dan bersifat nahi, larangan. Itu namanya maudhu'u, topik yang dibicarakan. Wa masailu dan masalah-masalah usul fikih. Ma yutlabu nisbatu ma'muli ila maudhihi fi dzalikal ilm. Yaitu sesuatu yang dituntut nisbatu menyandarkan mahmulnya ila maudhihi kepada maudhu'nya fi dzalikal ilm pada ilmu tadi. Jadi hubungan antara mahmul dan maudhu. Min haitsul isbat atau min haitsun nafi, dari segi ditetapkan positif atau ditiadakan, itu namanya masail. Kail minahuna, seperti pengetahuan kita di sini kaitannya dengan usul fikih, dan ketika bicara tentang masalah usul fikih, bi anal amru lil wujub haqiqatan. Nah itu dia, al amru lil wujub, berarti di sini mahmulnya adalah lil wujub, gitu. Hakikatan dia keadaan ya. Sehingga di sini kita tetapkan mahmul yaitu wujub, dan kita terapkan pada maudhu. Maudhunya adalah amr, perintah. Di anal amra, dan bahwasanya perintah lil wujub itu untuk yang wajib, hakikatan secara hakikat. Kalau ada perintah menunjukkan bukan wajib, menunjukkan sunnah, menunjukkan apa, itu majazan, majaz. Jadi dalalatul amri menunjukkan sebuah perintah, secara hakikat menunjukkan wajib. Kalau ada amar menunjukkan selain wajib, itu bukan hakikat, tapi dalalanya majaziyah atau majazan. Wa nahya li tahrim, dan larangan untuk menunjukkan haram. Kadzalika seperti itu, ai haqiqatan. Ini bahasanya singkat-singkat sekali ya. Di dalamnya ada ketika bicara istimdad, kenapa butuh ilmu kalam, ilmu pembantunya, li tawaqqufil adillah ijmail ala ma'rifatil bari. Karena bicara dalil-dalil global itu tergantung kepada ma'rifatil bari, mengenal Allah. Ya karena dalil-dalil global tadi ya apa ya, objeknya, artinya penerapannya adalah dalil khitab yang datang dari Allah dan harus mengenal Allah itu. Ketika kita bicara tentang khitab, tentang hukum, otomatis kita harus mengenal Allah gitu. Mengenal Allah, kemudian kita kenal khitab yang datang dari Allah, khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, katakanlah. Wal fikhu, selesai bicara fikih, ilmun bi hukmin syar'iyyin amaliyyin mukhtasabun min dalilin tafsiliyin. Satu topik aja. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin.